Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama tak lupa pula kita sajikan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebajikan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Sujia Abu Zaki dengan nomor MPN 2212010026 dengan Universitas Rami Mekah, Prodi Pendidikan Agama Islam atau singkat PAI. Di sini saya membuat video tentang pengembangan kurikulum. Jadi ini adalah tugas akhir semester kami. Jadi saya harap teman-teman dapat memaklumi apa yang saya sampaikan dan dapat paham apa yang saya jelaskan nantinya. Di sini saya tidak bisa berlama-lama, juga ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya persingkat saja. Di sini saya akan membahas pengembangan kurikulum. Ya, di sini ada 8 kelompok. Jadi 8 kelompok ini memiliki di setiap satu kelompok memiliki 3 pertanyaan yang sangat penting, ya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan dari kelompok pertama nih, teman-teman. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, ya. Di dalam judul ini ada 3 pertanyaan yang sangat penting, ya. Yang pertama ada pertanyaan, apakah perkembangan zaman dapat mempengaruhi perkembangan kurikulum? Ya, jawabannya adalah ya, tentu saja. Perkembangan zaman menjadi salah satu faktor mempengaruhi perkembangan kurikulum karena kurikulum harus beradaptasi dengan peradaban yang terjadi di masyarakat dan di dunia pendidikan. Perubahan zaman membawa dampak pada perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan intek yang mempengaruhi kurikulum sebagai rangkaian rencana pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu faktor mempengaruhi kurikulum? Nah, jawabannya adalah kebutuhan dunia kerja sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum karena harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan pengalaman yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Artinya adalah kurikulum harus menyediakan masing-masing bidang itu untuk tujuan masing-masing atau tujuan kebutuhan kerja nantinya. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan yang ketiga, perubahan nilai dan kebiasaan masyarakat. Nah, perubahan nilai dan kebiasaan masyarakat ini mempengaruhi kurikulum juga, teman-teman, dengan memperkenalkan materi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dari masa ke masa. Oke. Nah, lanjut dari kelompok 2 dengan judul komponen pengembangan kurikulum. Dengan 3 pertanyaan yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertanyaan pertama, bagaimana sih keterkaitan antara komponen dalam sistem kurikulum? Nah, jawabannya adalah setiap komponen dalam sistem kurikulum harus sangat berkaitan satu sama lainnya. Jika salah satu komponen terganggu atau tidak terhubung dengan komponen lainnya, maka kinerja sistem secara keseluruhannya juga akan terganggu. Artinya adalah jika salah satu komponen hilang dan tidak terhubung, maka kinerja sistem secara kurikulum juga akan terganggu atau tidak berhubungan dan tidak selaras nantinya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan komponen dalam kurikulum? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, teman-teman. Komponen tujuan dalam sinkronasi berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan sinkronasi sangat erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, teman-teman, apa makna komponen evaluasi dalam kurikulum? Nah, jawabannya adalah komponen evaluasi digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif kurikulum dapat mencapai suatu tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Nah, lanjut di kelompok ketiga dengan judul landasan pengembangan kurikulum. Ya, masih di 3 pertanyaan yang tadi yang saya jelaskan di awal. Dengan pertanyaan mengapa landasan histori itu sangat penting dalam pengembangan kurikulum.
Nah, jawabannya adalah landasan historis itu penting dalam pengembangan kurikulum karena membantu memahami evolusi dan perubahan dalam pendidikan dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, kita dapat mengetahui berbagai pendekatan dan model kurikulum yang telah dicoba dan telah diuji. Nah, lanjut yang pertanyaan yang kedua, apa sih peran landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum? Nah, landasan sosiologi dalam perkembangan kurikulum itu mempertimbangkan pengaruh faktor sosial dan budaya dalam pendidikan. Ini juga mencangkup pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan norma-norma sosial, serta isu-isu keadilan sosial. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana sih landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum ini? Nah, jawabannya adalah landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum merujuk pada pandangan filosofi merujuk pada pandangan yang mencangkup nilai-nilai, tujuan pendidikan, dan pandangan tentang bagaimana pembelajaran seharusnya terjadi. Oke, lanjut kita balik ke kelompok 4 nih teman-teman dengan judul model pengembangan kurikulum. Ya kan? Pertanyaan yang pertama, sebutkan beberapa model pengembangan kurikulum yang umum digunakan atau yang kita singkat saja yang sangat penting ya. Di sini ada model Weller dan model Tyler. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya, jelaskan secara singkat model Tyler dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam model Tyler ini yang diperkenalkan oleh Rob Taylor pada tahun 1949 menekankan dua prinsip penting, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah memilih pengalaman belajar yang dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana sih model Weller dalam memandang proses pengembangan kurikulum. Model Weller menganggap pengembangan kurikulum sebagai proses siklus yang melibatkan 3 tahap, yaitu ada tahap penetapan tujuan, yang kedua adalah seleksi pengalaman belajar, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, lanjut kita ke kelompok berikutnya, itu ada kelompok 5 dengan judul langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, ini juga di dalam jadi saya jelaskan kembali, dalam satu kelompok itu dia memiliki 3 pertanyaan. Jadi di sini saya ada 8 kelompok dengan jawaban 24 pertanyaan dan jawaban. Oke, lanjut. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, pertanyaannya adalah apakah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mendesain pengembangan kurikulum? Jawabannya adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mendesain pengembangan kurikulum adalah mengidentifikasi misi lembaga pendidikan dan kebutuhan pembelajar, menetapkan pendidikan, pemilihan strategi pendidikan, melakukan evaluasi, dan umpan balik guna memperbaiki kurikulum. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Perumusan tujuan menjadi salah satu langkah. Apakah perumusan tujuan menjadi salah satu langkah dalam pengembangan kurikulum? Kenapa? Dan jelaskan. Karena dengan adanya tujuan yang signifikan untuk memajukan suatu lembaga pendidikan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa sih analisis dan diagnosis dijadikan salah satu langkah dalam kurikulum? Nah, jawabannya adalah langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosa kebutuhan analisis. Kebutuhan dapat dilakukan dengan mencapai 3 hal atau 3 tahap, yaitu yang pertama ada kebutuhan peserta didik, yang kedua adalah tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan yang ketiga adalah harapan-harapan dari pemerintah. Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 6 dengan judul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dengan 3 pertanyaan yang telah saya jelaskan di awal sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana prinsip-prinsip yang terlibat dalam mengembangkan iklim di Indonesia mempengaruhi kurikulum perencanaan yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi? Jawaban saya adalah prinsip yang terlihat dalam iklim pembangunan Indonesia mempengaruhi iklim perencanaan yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi dengan mengintegrasikan materi yang lebih dinamis atau relevan dan berfokus pada masa depan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah prinsip
pengembangan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan di Indonesia dapat diterapkan secara efektif di setiap wilayah. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, karena ini mengembangkan kurikulum di daerah-daerah kalian. Apakah sudah bagus? Apakah sudah efektif ya? Nah, jawaban saya akan hal ini adalah prinsip pengembangan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia dapat diterapkan secara efektif di setiap wilayah atau institusi pendidikan dan memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Nah, kita lanjut ke kelompok 7 dengan judul pengembangan kurikulum untuk pendidikan karakter dan etika bagi pelajar atau seorang pendidik. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita mengintegrasikan etika ke dalam kurikulum pendidikan? Nah, jawabannya adalah mengintegrasikan etika dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Nah, yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap bidang studi. Artinya adalah etika itu dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, ya, seperti itu. Seperti contohnya gini, di mana siswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Nah, secara singkatnya seperti itu. Yang ketiga ada pertanyaan, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan kurikulum pendidikan berkarakter? Nah, jawabannya adalah tantangan yang paling terbesar dalam mengembangkan kurikulum karakter dalam pendidikan adalah kurangnya kurikulum yang khusus untuk pendidikan karakter ini, teman-teman. Kurikulum umumnya di sekolah dasar cenderung lebih fokus pada penguasaan materi pelajaran dan kurang memberikan ruang bagi pembentukan karakter. Hal ini juga yang menyebabkan guru kesulitan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pelajaran. Oke, baik. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, apa sih tujuan pengembangan kurikulum untuk pendidikan berkarakter? Nah, jawabannya adalah tujuan pengembangan kurikulum untuk karakter pendidikan adalah untuk membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik seperti religius, jujur, terus sopan, disiplin, ya. Hal ini juga penting dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan. Oke, kita balik ke kelompok terakhir ya, kelompok 8 dengan judul pendekatan pengembangan kurikulum. Dengan pertanyaan 3 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan pengembangan kurikulum? Jawabannya adalah pendekatan pengembangan kurikulum adalah proses yang dilakukan untuk merancang atau mengembangkan dan meningkatkan kurikulum yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Caranya adalah melibatkan beberapa langkah seperti menentukan wilayah pengembangan kurikulum. Ya, pertanyaan kedua, apa perbedaan antara pendekatan kompetensi dan pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum? Nah, jawabannya adalah pendekatan kompetensi dalam kurikulum mengembangkan fokus pada pengembangan kemampuan siswa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial dan profesional. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Oke, baik teman-teman, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti bisa cari tahu lebih dalam tentang kurikulum atau pengembangan kurikulum. Saya Suja Abizaki, saya mohon maaf undur diri jika ada salah penyebutan kata, saya mohon maaf. Jika teman-teman tidak mengerti apa yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf. Dengan hormat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.